Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Yudya Wulandari dengan NIM 23862020030 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 6A. Di sini saya ingin mempresentasikan dan menjelaskan mengenai pemecahan masalah matematika. Judul yang saya ambil yaitu model Polya dalam pemecahan masalah matematika. Adapun daftar isi yang telah saya buat, yang pertama ada pengertian model Polya, yang kedua ada kelebihan dan kekurangan model Polya, yang ketiga ada langkah-langkah model Polya, yang keempat ada contoh soal, dan yang terakhir atau yang kelima ada kesimpulan. Baik, tujuan pembuatan video ini adalah untuk menjelaskan model Polya, meliputi pengertian, kelebihan dan kekurangan, langkah-langkah, penyelesaian masalah, serta contoh soal penerapannya dalam soal matematika. Video ini dibuat untuk meningkatkan pemahaman tentang penyelesaian masalah matematika secara sistematis sekaligus memenuhi tugas UAS. Baik, yang pertama pengertian model Polya. Menurut Georgi Polya, pemecahan masalah terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama ada memahami masalah, yang kedua ada membuat rencana, yang ketiga ada melaksanakan rencana, dan yang terakhir atau yang keempat mengevaluasi hasil. Pemecahan masalah melatih berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Kemudian yang kedua ada kelebihan model Polya. Yang pertama, membantu berpikir logis. Model Polya melatih siswa untuk menyelesaikan masalah secara teratur dan berdasarkan langkah-langkah yang jelas, sehingga siswa dapat berpikir logis dalam menganalisis masalah dan menentukan solusi. Kemudian yang kedua ada fleksibel. Model Polya dapat diterapkan pada berbagai jenis masalah matematika dengan menggunakan strategi yang berbeda seperti rumus, gambar, tabel, pola, atau cara lainnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga ada mandiri. Model Polya mendorong siswa untuk berusaha memahami masalah, menentukan strategi, menyelesaikan soal, dan memeriksa jawabannya sendiri sehingga dapat meningkatkan sikap mandiri dalam belajar. Kemudian kekurangan model Polya. Yang pertama, sulit bagi siswa yang belum terbiasa atau belum menguasai konsep dasar. Siswa yang belum terbiasa menyelesaikan masalah secara sistematis atau belum memahami konsep dasar matematika dapat mengalami kesulitan dalam mengikuti setiap tahapan model Polya. Yang kedua, serta evaluasi sering diabaikan. Siswa sering melewatkan tahap memeriksa kembali karena merasa telah menemukan jawaban, padahal evaluasi penting untuk memastikan bahwa proses dan hasil penyelesaian sudah benar. Kemudian langkah-langkah model Polya. Yang pertama, memahami masalah. Pada tahap memahami masalah, siswa membaca soal dengan teliti, mengidentifikasi informasi yang diketahui dan ditanyakan, serta memahami hubungan antara informasi agar dapat menentukan cara penyelesaian yang tepat. Contohnya, terdapat pada soal berikut, Ani memiliki 24 apel. Apel tersebut akan dibagikan sama rata kepada 6 orang teman. Berapa apel yang diterima setiap orang? Dapat diketahui dari soal bahwa Ani memiliki 24 buah apel. Kemudian Ani membagikan sama rata kepada 6 orang teman. Jadi dapat ditulis diketahui jumlah apel sama dengan 24 buah dan jumlah teman sama dengan 6 orang. Kemudian dapat dituliskan lagi, ditanyakan jumlah apel yang diterima setiap orang. Dari informasi tersebut, siswa memahami bahwa 24 apel akan dibagikan sama rata kepada 6 orang. Kemudian langkah yang kedua yaitu menyusun rencana. Pada tahap menyusun rencana, siswa menentukan strategi atau cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi yang telah dipahami, seperti menggunakan rumus, operasi hitung, gambar, tabel, atau model matematika. Siswa juga mempertimbangkan strategi yang paling efektif agar masalah dapat diselesaikan dengan langkah yang tepat dan sistematis. Contoh dari soal tersebut, siswa menentukan operasi hitung yang sesuai dengan masalah. Kemudian, karena apel akan dibagikan sama rata dari soal tersebut, maka strategi yang digunakan adalah operasi pembagian. Jadi, rencana penyelesaiannya adalah nantinya jumlah apel itu akan dibagikan kepada temannya. Kemudian, langkah yang ketiga, melaksanakan rencana. Pada tahap melaksanakan rencana, siswa menerapkan strategi yang telah dibuat dengan melakukan langkah-langkah penyelesaian secara sistematis dan teliti hingga memperoleh jawaban. Jika strategi yang digunakan kurang tepat, siswa dapat meninjau kembali rencana dan menggunakan cara lain. Contohnya dari soal
Sebelumnya, siswa menerapkan rencana yang telah dibuat dengan melakukan perhitungan. Jadi, jumlah apel tadi dibagi dengan temannya yang akan dibagi, yaitu 6. Dan dapat diperoleh jawabannya adalah 4. Jadi, setiap orang mendapatkan 4 buah apel. Kemudian, langkah yang keempat yaitu memeriksa kembali. Pada tahap memeriksa kembali ini, siswa mengecek proses dan hasil penyelesaian untuk memastikan tidak terdapat kesalahan serta jawaban yang diperoleh sudah sesuai dengan pertanyaan dalam soal. Contoh dari soal sebelumnya tadi, siswa mengecek kembali jawabannya dengan menggunakan operasi kebalikan yaitu perkalian. Jadi, jawabannya tadi dikalikan dengan teman yang akan dibagi apelnya tersebut. Jadi, hasil dari yang telah ditemukan tadi dikalikan dengan teman yang akan dibagikan apelnya, yaitu 6 orang tadi. Jadi, 4 dikali 6 sama dengan 24. Sudah sesuai dengan jumlah apel yang dimiliki oleh Ani. Hasilnya sesuai dengan apel semula. Jadi, jawaban 4 buah apel untuk setiap orang itu sudah benar. Kemudian contoh soal lain. Saya bacakan terlebih dahulu. Pada hari ulang tahunnya, Rina mendapatkan uang sebesar 150.000 dari orang tuanya. Ia menggunakan 45.000 untuk membeli buku cerita dan 25.000 untuk membeli alat tulis. Setelah itu, Rina memberikan 20.000 kepada adiknya. Sisa uang Rina kemudian disimpan di celengan. Berapa jumlah uang yang disimpan Rina di celengan? Langsung saja, kita memasuki penyelesaian dengan model Polya. Memahami masalah. Dari soal tersebut diketahui uang awal Rina yaitu 150.000. Kemudian Rina membeli buku 45.000 dan kemudian dia membeli alat tulis 25.000. Dan yang terakhir, dia memberikan uang kepada adiknya sebesar 20.000. Dari soal tersebut dapat dituliskan pertanyaannya yaitu ditanyakan jumlah uang yang disimpan di celengan. Kemudian penyelesaian yang kedua yaitu menyusun rencana. Siswa menjumlahkan seluruh pengeluaran, kemudian mengurangkannya dari jumlah uang awal. Rencananya jadi nanti jumlah uang keseluruhan itu akan dikurangkan dengan pengeluarannya. Jadi jumlahnya uang tadi 150.000 dikurangi dengan 45.000 ditambah 25.000 dan ditambah 20.000. Kemudian penyelesaian yang ketiga, melaksanakan rencana. Jadi jawabannya jumlah pengeluaran itu tadi ditambahkan keseluruhan yaitu ada 45.000 ditambah 25.000 dan juga ditambah 20.000 hasilnya 90.000. Kemudian sisa uang awal tadi 150.000 dikurangi dengan jumlah pengeluaran yaitu 90.000. Jadi hasilnya adalah 60.000. Jadi uang yang disimpan Rina di celengan adalah 60.000 rupiah. Penyelesaian yang terakhir yaitu memeriksa kembali. Jawaban diperiksa dengan menjumlahkan sisa uang dan seluruh pengeluaran. Jadi 60.000 ditambah 45.000 ditambah 25.000 dan ditambah 20.000 hasilnya 150.000. Karena hasilnya sesuai dengan uang awal maka jawabannya sudah benar. Baik, kesimpulan materi yang telah saya sampaikan dan saya presentasikan yaitu model Polya merupakan metode penyelesaian masalah matematika yang dilakukan secara sistematis melalui 4 tahap, yaitu yang pertama memahami masalah, yang kedua menyusun rencana, yang ketiga melaksanakan rencana, dan yang terakhir atau yang keempat adalah memeriksa kembali dengan menerapkan langkah-langkah tersebut. Siswa dapat menyelesaikan soal dengan lebih terarah, teliti, dan mampu meningkatkan kemampuan berpikir logis dalam memecahkan masalah matematika. Baik, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah penulisan dalam PPT yang telah saya buat, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.